Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Wulandari dengan NIM 225231180 dari kelas PPS 2E. Akan menceritakan kembali tentang perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu Desa Janti atau Yanti, yang sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755. Awal sejarah perjanjian Giyanti adalah pertikaian antara anggota keluarga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram. Tiga tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini yaitu Pangeran Mangkubumi, Susunan Pakubuwono II, serta Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Raden Mas Said mengklaim haknya atas tahta Mataram yang dikuasai Pakubuwono II karena ayahnya yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung Mangkurat IV yang seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus dari Mangkurat IV. Tetapi karena ia kerap menentang kebijakan VOC, maka ia diasingkan ke Sri Lanka sampai akhirnya meninggal dunia. VOC kemudian mengangkat putra Mangkurat lainnya yaitu Pangeran Prabasuya sebagai penguasa dari Mataram selanjutnya. Prabasuya kemudian digelari Pakubuwono II pada tahun 1745 sampai 1749 dan memindahkan letak istana dari Kartasura ke Surakarta. Dan sejak itu berdiri Kasunanan Surakarta sebagai turunan dari Kerajaan Mataram. Berdasarkan hal inilah Raden Mas Said memberontak terhadap VOC untuk membalas dendam ayahnya sekaligus menuntut haknya sebagai pewaris Mataram. Tetapi rupanya bukan hanya Raden Mas Said yang merasa berhak atas tahta, begitu pula dengan Mangkubumi pada 1746. Ia meminta pejabat VOC di Semarang agar diangkat sebagai raja, tetapi mendapatkan penolakan. Ia kemudian bergabung dengan Raden Mas Said untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Untuk itu, Putri Mangkubumi Raden Ayu Inten dinikahkan dengan Raden Mas Said dan mereka berdiam di tengah hutan yang terletak di sebelah barat Surakarta. Wilayah ini dikenal dengan nama Yogyakarta. Mereka memberontak dengan cara bergerilya dan membuat Kasunanan Surakarta kewalahan hingga Pakubuwono sakit parah. Mangkubumi memanfaatkan informasi ini sampai pada 11 Desember 1749 ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya dengan gelar Pakubuwono IV. Ketika Pakubuwono II meninggal pada tanggal 20 Desember 1749. Sebelumnya, ia dipaksa menandatangani perjanjian untuk memberikan kewenangan pada VOC untuk mengangkat raja baru. Penggantinya, VOC tidak mengakui Mangkubumi kemudian mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Surjadi, sebagai Pakubuwono II. Mangkubumi dan Raden Mas Said terus menyerang VOC dan Kasunanan Surakarta dari selatan, utara, dan barat dengan bantuan Panglima Perang Mangkubumi yaitu Pangeran Hadiwijaya. Raden Mas Surjadi yang belum memiliki banyak pengalaman menjadi bingung dan panik. Terlebihnya usianya masih 17 tahun. VOC kemudian mengutus Tumenggung Sujanapura untuk mempengaruhi Mas Said sehingga bingung dan berpisah dari Mangkubumi. Putusan VOC juga membujuk Mangkubumi dengan iming-iming separuh wilayah Mataram jika berhenti memberontak. Pada tanggal 22 September 1754, kemudian diadakan pertemuan pembuka dengan Nicholas Harting sebagai utusan VOC dalam sejarah perjanjian Giyanti. Sejarah perjanjian Giyanti pada dasarnya menjadi kekuasaan kerajaan terbesar di Jawa menjadi dua pada 23 September 1754. Tercapai suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi akan menggunakan gelar Sultan dan mendapatkan setengah wilayah kerajaan.
berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan juga surat persetujuan dari Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti. Terjadinya sejarah Perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik karena dalam perjanjian tersebut kelompok Raden Mas Said tidak diikutsertakan. Informasi mengenai penyebabnya kurang jelas, namun kurang lebih sepertinya disebabkan karena perselisihannya mengenai tahta dengan Mangkubumi. Dalam sejarah Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh bersama dan pemberontak. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengalahkan sekelompok VOC. Lalu, pada Februari 1756, ia hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. VOC kemudian mengadakan Perjanjian Salatiga pada 1757 yang kembali membagi tanah Jawa. Isi Pangeran Sambernyawa mendapati sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran dan digelari Kanjeng Gusti Magelang Adipati Arya Mangkunegara. Tidak adanya pembagian wilayah yang rinci juga menjadi masalah tersendiri dan menjadi sumber perpecahan dalam sejarah Perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang acak kemungkinan dilakukan secara sengaja, bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya karena banyak wilayah yang tumpang tindih antara satu kerajaan dan lainnya. Pembagian wilayah ini kembali terjadi di kemudian hari, di tahun 1813 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles dari Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbagi menjadi Pakualaman pada masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaraan menjadi situs cagar budaya, sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Pakualaman ditahbis menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.